Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 12 amalan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Kerjakan dan selalu amalkan. Sahabat Jazilapedia rahimakumullah. Di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya. Ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir ke neraka, namun langsung masuk saja tanpa dihisab, tanpa diazab. Lalu bagaimanakah caranya? Sahabat Jazilah, berikut ini adalah 12 amalan masuk surga tanpa dihisab. 1. Bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah, keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin atau orang-orang yang mentauhidkan Allah itu banyak dan sangat besar. Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 2. Beramal sesuai dasar hukum Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Seorang nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Namun disampaikan kepadaku, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya, tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang. Dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang beramal soleh sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. 3. Meninggal dalam keadaan bertaubat. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam. Sehingga kapanpun kita meninggal, akan selalu ada dalam keadaan bertaubat. 4. Bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan maksiat. Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, yaitu syirik, bid'ah, dan maksiat. Adalah seorang hamba yang meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa, atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur, atau mukafirat dosa. 5. Jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalam kitabnya
i'anatul mustafid. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 6. Mengucap syahadat ketika meninggal. Pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkan. 7. Mengucap la ilaha illallah ketika meninggal. Perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. 8. Pengikut setia Rasulullah. Dari Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah, dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. 9. Orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." 10. Memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu, dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir, dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan akhlak, dan keagungan. 11. Orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun sholat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang. Mereka juga tidak diadili. Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisab. 12. Mati syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab.
Dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan. Namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak. Sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah. Itulah ke-12 amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa dihisab. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan amal mulia agar jauh dari api neraka. Sahabat Jazilah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.